Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan memulai ibadah kita, kami undang untuk Bapak Ibu untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Berkatmu
Dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Rogate hari ini, tertulis dalam kitab Nabi Jeremia pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kita baca secara responsoria. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Jeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan datangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Sampai di sana firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Salam Mamang Ibu yang selen. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Minggu Rogate 22 Mei 2022. Martangiang, topik bertekun dalam doa. Warta umum, berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah. Wanda Sahilatua Huta Barat, putra Bapak Sintua Marasahan Huta Barat, Ibu Sontiana Borumalau. Alamat Jalan Samusir, Perum Arca 81, Blok B6, Sektor Padang Bulan 2. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Endang Rokensi Boru Saragi, putri Bapak Domuansen Saragi almarhum, Ibu Rensauli Borupurba. Alamat Pematang Siantar. Jemaat GMI Ebenezer Bandung Raya. Pemberkatan hari Jumat 3 Juni 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita pertama, akan menerima berkat nikah. Timbul Halomuan menurung, putra Bapak Hendrianto menurung, Ibu Sintua Lesti Boru Sitorus. Alamat Kandis, Jemaat HKBP Siloam Resop Siloam Kandis. Dengan Sandra Ika Sonita Boru Sihombing, putri Bapak SM Sihombing almarhum, Ibu J Boru Simbolon. Alamat Jalan Segar, Gang Segar nomor 41, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Sabtu 4 Juni 2022 di HKBP Siloam Resort Siloam Kandis. Berita pertama, akan menerima berkat nikah. Agus Priyono Gultom ST, putra Bapak Sintua Insinyur Hercules Gultom MP, Ibu Rosmida Boru Sormin almarhum, Diakonis Ruslina Boru Tapia. Alamat Jalan Sentosa nomor 5, Sektor Pengayoman. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Kristina Boru Sagala BBA, putri Bapak Desman Sagala, Ibu Junita Rismawati Boru Limbong almarhum, Tince Boru Limbong. Alamat Jalan Veteran Guru 3 nomor 63, Kerawang Timur. Jemaat HKBP Kerawang, Resort Kerawang. Pemberkatan hari Jumat 10 Juni 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan jemaat 2 buah handitolki merek Eskom dari NN Sektor Pengayoman. 750 buah amplop persembahan pemeliharaan dan pembangunan dari keluarga NN Sektor Wonorejo. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan jemaat. Suara Koinonia, pelayanan. Hari ini Minggu 22 Mei 2022 yang melayani pada kebaktian pukul 09.00 Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH,
Kepala Departemen Marturia HKBP. Pendeta Rita H. Simanjuntak melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Kegiatan anak sekolah minggu. Hari Minggu 22 Mei 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1 Batita sampai dengan balita kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 kita akan beribadah seperti biasa. Yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan balita kelas 1 sampai dengan kelas 2 dan Horong 2 dan ketiga kelas 3 SD sampai dengan SMP mengikuti ibadah secara live streaming. Persembahan untuk dana pensiun. Hari ini Minggu 22 Mei 2022, persembahan kedua kita antar ke depan untuk dana pensiun melalui amplop. Lansia, pada hari Selasa 24 Mei 2022, senam osteoporosis pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja memakai baju kaos olahraga warna orange. Peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Kamis 26 Mei 2022 kita memperingati pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian masuk seperti biasa. Kebaktian pagi masuk pukul 7.00 WIB, 09.00 WIB, siang jam 11.00 WIB, sore jam 17.00 WIB. Khusus kebaktian siang untuk para guru malua dan orang tua. Peneguhan CD. Kamis 26 Mei 2022, Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, pukul 11 akan diadakan acara khusus kebaktian peneguhan CD yang telah belajar tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022 bersama orang tua. Dilanjutkan dengan acara pelayanan perjamuan kudus. Baptisan kudus. Minggu 5 Juni 2022 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita Marguru pada hari Senin 30 Mei 2022 di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan dari bukunya Jana KIP 487 ayat 1 dan ayat yang kedua. Besar kuasa-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kami membacakan firman Tuhan untuk kita di Minggu Rogati ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Pendeta Daniel Taruli Asih Harahap. Sekarang kami melayani di kantor pusat HKBP di Pia Raja Tarutung sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP, menggantikan Amang Pendeta Kardi Simanjuntak yang meninggal dunia di tahun yang lalu. Istri saya Marta Buru Siregar, kami dikaruniai 3 orang anak. Sejarah pelayanan kami dimulai dari Sibolga Julu sebagai calon pendeta, kemudian kami pindah ke Pia Raja, ke kantor pusat HKBP di Departemen Naposo Bulung. Kemudian kami 5 tahun sebagai pendeta NHKBP di Palembang. Dari sana kami melanjutkan sekolah S2, kemudian menjadi pendeta fungsional di Rawamangun. Dari Rawamangun kami ke HKBP Serpong di distrik Banten. Dari sana kami menjadi kepala departemen Balitbang HKBP yang berkantor di Sopomar Pikir di Jakarta Timur. Kemudian dari sana kami ke Borneo, ke Balikpapan Baru. Pindah lagi ke Tangerang, distrik Banten, dan kemudian ke pulang kampung ke Tarutung. Horas Madihita. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita khotbah untuk kita semua di Minggu Rogati, Minggu Doa ini, yaitu dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat ke-13 sampai 18. Demikianlah bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, hari ini gereja kita dinamakan Minggu Rogati atau Minggu Doa. Ini adalah kesempatan bagi kita merenungkan ulang tentang makna doa. Apa sebetulnya doa itu? Kita sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru sekolah minggu kita, oleh guru-guru kita untuk berdoa. Kita terus berdoa saban kali. Tidak hanya dalam ibadah-ibadah di gereja, tapi juga di rumah, dalam hidup pribadi kita. Apa sebetulnya doa itu? Pertama, doa itu adalah ungkapan hati terdalam orang percaya kepada Allah. Doa itu adalah ungkapan hati terdalam umat orang percaya kepada Allah. Jadi melalui doalah kita, saudara dan saya, mengungkapkan isi hati kita yang paling dalam kepada Allah. Melalui firman, Allah
mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam kepada kita. Nah, karena itu ketika doa dan firman bertemu, maka terjadilah interaksi, percakapan dari hati ke hati, relasi antara Allah dengan orang percaya. Jadi doa itu adalah suara yang dari bawah naik ke atas. Firman adalah suara yang dari atas turun ke bawah. Melalui doa umat kita menyapa Tuhan, dan melalui firman Tuhan menyapa kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tidak mengenal doa semalam suntuk. Kalau doa semalam suntuk, semalaman kita cuma yang bicara kepada Allah. Bukan hanya kita yang perlu bicara kepada Allah, tapi Allah pun mau berbicara kepada kita. Allah mau mendengar isi hati kita, dan kita pun harus juga mendengar isi hati Allah. Nah, karena itu doa itu bukan sekedar tools atau alat untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Jadi doa itu jangan diperlakukan sebagai tools, sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Jadi seperti kita memakai tangga untuk memetik buah mangga, makin tinggi tangganya atau galahnya, makin banyak buahnya yang dapat. Nah, doa tidak boleh diartikan seperti itu. Makin panjang doanya, nanti berkatnya makin banyak yang dapat. Doa tidak bisa diperlakukan seperti cangkul untuk menggali harta karun. Karena kalau doa itu sekedar tools atau alat, ketika kita tidak perlu, maka alat itu disimpan di gudang. Kita tidak lagi berdoa. Sesudah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tentu kita tidak lagi berdoa. Dan yang paling bahaya, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan menjadi curang atau manipulatif. Sadar atau tidak sadar, nanti yang paling penting bagi kita bukan Tuhannya, tapi pemberiannya. Berkat menjadi lebih penting dari pemberi berkat. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan kalau ada orang menganggap kado itu lebih penting daripada yang memberikan kado atau hadiah itu. Jadi kalau ada seorang yang paling dipentingkannya adalah tupak yang diberikan waktu pesta itu, bukan kehadiran, bukan pribadi dari orang yang memberikan tupak, itu sudah manipulatif. Nah, sadar atau tidak sadar, kita bisa menjadikan seperti itu. Lebih penting bagi kita berkatnya daripada sang pemberi berkat. Umarga di kita, pasu-pasui, asasian, nama ngalehon, napasahatan, pasu-pasui. Doa juga bukan sekedar mantra. Rumus-rumus kata-kata ajaib, kata-kata indah yang bila salah ucap jadi batal. Kalau saudara dan saya salah berdoa, salah ucap, salah kata, doanya menjadi tidak batal. Doa kita tidak gagal, doa kita tetap sampai kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika anak-anak kita masih kecil, berbicara kepada kita tidak, kalau dia salah minta atau kata-katanya kurang bagus, sebagai orang tua, kita tidak menganggap, oh kalau gitu karena kamu salah ngomong, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan, apalagi Tuhan. Doa juga bukan sekedar show atau seremoni berpantun, berkata-kata yang indah. Nah, karena itu dalam berdoa kita tidak perlu merangkai kata-kata kita sedemikian bagus, sedemikian indah, seolah-olah nanti kalau kurang indah Tuhan tidak suka. Doa itu mirip persis sekali ucapan seorang anak kepada ayahnya, ucapan seorang anak kecil kepada ibunya, atau ucapan seorang kepada kekasih hatinya. Bagaimana kita bicara kepada orang tua yang kita cintai dan mencintai kita,
Bagaimana kita berbicara kepada kekasih hati kita, seperti itulah harusnya kita berdoa kepada Tuhan. Nah, karena itu Amang Inang, saudara-saudara, doa itu sekali lagi adalah ungkapan hati terdalam kita kepada Tuhan. Apa yang ada dalam isi hati saudara dan saya, itulah ungkapkan kepada Tuhan. Apapun itu yang ada di dalam hati kita. Dan Allah nanti akan meresponnya, menanggapinya juga dengan hatinya yang paling dalam. Nah, karena itu relasi doa, relasi kita dengan Tuhan itu sangat dekat dan kuat. Itu bisa digambarkan seperti relasi dua pihak yang saling mencintai dan berjanji setia. Jadi relasi antara kita dengan Tuhan, relasi doa itu adalah relasi antara dua pihak yang saling mengasihi dan berjanji saling setia. Nah, karena itu ada dua kata kunci dalam doa. Yang pertama adalah intensitas, kesungguhan atau kejujuran. Apakah yang kita ucapkan itu jujur, sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita? Saudara-saudara, tentu kita tidak suka kalau orang yang kita cintai dan mengaku mencintai kita berkata-kata tidak jujur atau berpura-pura atau setengah hati kepada kita. Begitu juga Tuhan. Nah, karena itu yang penting dalam doa bukan rangkaian kata-katanya, tetapi apakah kata-kata itu sungguh-sungguh mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan itu yang kita lihat di kitab-kitab Mazmur. Mazmur itu adalah doa-doa yang jujur. Ketika sang pemazmur marah, dia ungkapkan kemarahannya itu kepada Tuhan. Ketika sang pemazmur merasa terpuruk, dia ungkapkan hatinya yang remuk itu kepada Tuhan. Dia tidak tedeng aling-aling. Dia tidak perlu memolesnya, tidak perlu membungkusnya. Persis seperti kita berbicara kepada orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Nah, kata kunci yang kedua adalah kontinuitas. Yang tadi intensitas, kesungguhan, kata kunci yang kedua adalah kontinuitas, keberlanjutan. Apakah hubungan ini berlanjut? Di dalam doa tidak penting terlalu panjang dan kemudian kita hilang. Jadi kadang-kadang kan kita orang Batak juga punya tradisi kalau malam tahun baru 31 Desember sedemikian panjanglah kita berdoa sampai subuh, sampai kita tidak lagi ke gereja 1 Januarinya. Dan kemudian setahun penuh kita tidak lagi berdoa. Jadi doa itu tidak bisa dibikin seperti belanja bulanan. Kita pergi ke supermarket besar, kita borong semua dan kemudian sebulan lagi. Nanti kalau udah habis baru kita datang lagi. Karena itulah Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini kegembiraan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini rezeki kami, kesehatan kami yang secukupnya. Nah, besok kita datang lagi meminta kepada Tuhan. Lusa kita datang lagi. Sedemikian. Saya nggak bisa bayangkan kalau Amang Inang tiba-tiba ada anak kita yang meminta kepada kita, Pak, berikan aku 100 juta rupiah. Dan kemudian dia hilang selama 1 tahun. Seperti itulah orang yang meminta kepada Tuhan terlalu banyak dan kemudian dia hilang, tidak lagi datang kepada Tuhan. Nah, karena itu kata kunci dalam doa sebagai ungkapan hati yang terdalam, apakah kata-kata itu sungguh-sungguh dan apakah kita setia? Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 26, doa yang tak terucap oleh kata-kata, doa yang sangkut di leher karena beratnya pergumulan, itu pun didengarkan Tuhan.
Jadi kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 26, kadang-kadang karena beratnya beban, kita tidak sanggup lagi berdoa, merangkai kata-kata. Di dalam bahasa Batak, kita hanya bisa mengatakan nahinoihon, oh Tuhan. Enggak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Semua sangkut di dada, sangkut di leher karena beratnya beban. Roma 8 ayat 26 mengatakan doa semacam itu pun didengarkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa itu doa? Doa itu adalah kekuatan kita orang-orang percaya. Doa itu adalah kekuasaan kita orang-orang percaya. Itulah yang kita baca tadi. Doa orang benar dapat menghentikan atau menurunkan hujan. Tadi jelas kita baca Elia itu orang biasa. Elia itu sama seperti saudara dan saya, tidak ada bedanya. Doa Elia sama dengan doa kita. Sama-sama berkuasa. Dan Yesus sudah mengatakan doa orang beriman itu dapat memindahkan gunung. Nah saudara-saudara, sebetulnya yang berkuasa, yang kuat itu bukan orang benarnya. Bukan orang percaya, bukan kita. Tetapi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadi alamat dan doa kita itu adalah yang maha kuasa dan maha kuat. Tuhan yang menjadi alamat doa kita itu adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang menjadi alamat doa kita itu adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menjadi alamat doa kita itu adalah Roh Kudus yang membaharui dunia. Sebab itu kekuatan doa kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Kita bisa bikin daftar ayat-ayat Alkitab tentang kekuatan doa. Bagaimana doa kita itu sungguh-sungguh kuat. Saudara-saudara, masalahnya seringkali kita tidak berdoa atau kita berdoa tapi sebetulnya kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Menurut kami sekali lagi berulang-ulang kami sampaikan dari mimbar gereja HKBP. Menurut saya persoalan terbesar HKBP bukan kekurangan dana, bukan kekurangan uang. Persoalan terbesar bagi gereja kita adalah kekurangan kepercayaan. Dalam hati, mungkin kita tidak akan berani mengungkapkannya secara eksplisit. Tapi dalam hati banyak di antara kita, banyak di antara ruas HKBP, bahkan banyak di antara pelayan HKBP yang sebetulnya dalam hatinya tidak lagi percaya bahwa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak percaya doa kita dikabulkan, kenapa bilang amin? Amin itu artinya iya. Bahasa Batak amin itu artinya ima tutu. Kenapa bilang ima tutu? Kalau memang kita nggak percaya lagi doa kita dikabulkan. Karena itu menurut kami PR terbesar bagi gereja kita adalah menumbuhkan kembali iman, menumbuhkan kembali kepercayaan di semua warga dan pelayan HKBP bahwa doa kita itu sungguh-sungguh kuat dan dikabulkan Tuhan. Bukan hanya doa pendeta-pendeta tertentu, tapi doa saudara dan saya dikabulkan Tuhan. Doa saya dan saudara berkuasa mengubah kehidupan. Kalau memang kita tidak lagi percaya, mending kita berhenti mengikut Kristus. Saudara-saudara, kita bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari kita. Saya tidak ingin menjadikan diri saya sebagai parameter. Tapi kalau saya ditanya nanti secara pribadi, kapan doa saya dikabulkan? Saya bisa bikin daftarnya. Saya punya kesaksian dan saya mengalami bahwa doa-doa saya puluhan, ratusan, ribuan kali dikabulkan oleh Tuhan. Dan
Bukan hanya doa saya, juga doa Amang dan Inang, doa kita semua. Doa kita itu sanggup mengubah dunia ini, dan doa kita itu sanggup mengubah diri kita sendiri. Jadi kalau kita pakai bahasa gambaran, doa itu seperti transformator. Dulu waktu kami kecil, kita punya sering memakai istilah trafo untuk mengubah arus. Dari arus yang besar menjadi kecil. Ada yang namanya trafo itu. Nah, seperti itulah doa. Doa itu bisa sanggup mengubah kemarahan menjadi pengampunan. Doa itu sanggup mengubah keraguan kita menjadi keyakinan. Dan doa itu sanggup mengubah ketakutan menjadi keberanian. Kegelisahan menjadi ketenangan. Kalau ada di antara saudara dan saya yang berdoa lagi marah, namun sesudah berdoa dia masih tetap marah, saya berani bilang dari mimbar ini dia berbohong. Dia tidak serius berdoa. Orang yang betul-betul berdoa saat marah, sesudah dia mengatakan amin, pasti kemarahannya berkurang, turun drastis. Karena itulah orang Batak, Amadoh ina molo merbedai dang lomo rohana martangiang. Aso nang tor habis muruk nai. Siapa di antara Amang dan Inang molo merbedai di jabu martangiak kamu? Dang tabu ala tor mago muruk tai. Ape ikon di Papuas do. Doa itu bisa. Kalau ada orang mengatakan saya sudah berdoa, dia tetap takut. Saya berani bilang dia bohong. Dia tidak berdoa. Kalau dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan mengubah dalam doanya itu ketakutan menjadi keberanian. Kalau ada orang yang bilang, aku sudah berdoa tapi aku tetap tidak bisa tidur nyenyak. Aku gelisah, dia bohong, dia tidak serius itu berdoa. Entah kepada siapa dia bicara itu, bukan kepada Tuhan. Kalau dia betul-betul bicara berdoa kepada Tuhan, pasti kegelisahannya diubah oleh Tuhan menjadi ketenangan. Amin. Ibu tohamu dola patani amin. Ima tutu. Nah, karena itu kalau doa pribadi, tapi jangan doa rame-rame. Kalau Amang dan Inang lagi berdoa pribadi dan belum yakin doanya dikabulkan Tuhan, jangan bilang amin. Tunda besoknya. Tapi kalau doa rame-rame janganlah, nanti nggak jadi makan kita. Kalau doa rame-rame harus sesuai dengan waktu. Tapi kalau doa pribadi, kita belum yakin, jangan bilang amin. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan saya belum yakin, besok saya doa lagi. Aminnya besok. Nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang kita berdoa 1 jam atau 2 jam. Nggak ada yang melarang doa kita pakai serial. Doa itu kekuatan. Karena itu Amang dan Inang, di Minggu Rogate ini, mari kita kembali percaya kepada kekuatan doa kita. Sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan itu dalam fotum yang kita baca tadi. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana 2 orang sepakat meminta dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Matius 18 ayat 19. Bahkan Efesus 3 ayat 20 mengatakan Tuhan memberikan lebih banyak daripada yang kita doakan dan mintakan. Yang ketiga dan terakhir, doa adalah perjuangan memenangkan kehendak Allah. Doa adalah perjuangan memenangkan kehendak Allah. Tuhan menyuruh kita dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah. Kita tidak dilarang meminta, kita disuruh meminta. Tetapi Yesus juga mengajarkan kita berdoa, kita harus berani mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kita utarakan keinginan kita, inilah kehendak-Ku Tuhan, inilah rencanaku, inilah kerinduan-kerinduanku, inilah obsesi-obsesiku. Tapi berikan aku keberanian mengatakan,
jadilah kehendak-Mu. Dan Yesus di Taman Getsemani juga berjuang mengatakan, bukan kehendak-Ku Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, saudara-saudara, saya punya trauma 32 tahun yang lalu dengan doa ini. Waktu itu besoknya saya mau ujian masuk sekolah pendeta. Tiba-tiba datang kabar dari Medan, saya kuliah mau masuk sekolah pendeta, sekolah tinggi teologi di Jakarta. Datang kabar dari Medan, bapak sakit keras, pulang kalian semua. Semua kakak saya, abang saya pulang, tinggal saya sendiri. Dan disitulah saya pertama kali berdoa satu malam, hanya untuk bisa mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Sebab saya takut kalau saya bilang jadilah kehendak-Mu, nanti bapak kami mati. Padahal saya baik-baik sudah mau jadi masuk sekolah pendeta. Satu malam saya mengatakan, tidak Tuhan, kali ini kehendak-Ku yang harus jadi. Baru menjelang subuh saya menyerah dan mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Dan tak kebetulan atau tidak kebetulan, juga pada subuh itu di Medan bapak saya meninggal. Saudara-saudara, ketika kita merasa keinginan Tuhan dengan keinginan kita sama, tidak ada takutnya kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Ketika kita mengatakan jadilah kehendak-Mu hanya dengan pikiran, dengan intelektual, tidak ada beratnya mengatakan jadilah kehendak-Mu. Tetapi ketika kita tahu kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita dan kita takut, maka kita harus berjuang mengatakan jadilah kehendak-Mu. Saudara-saudara, Yesus mengajar kita harus berani mengatakan jadilah kehendak-Mu. Karena itu doa bukan sekedar mengajukan daftar permintaan. Doa bukan sekedar mendesakkan keinginan. Pokoknya Tuhan harus ini. Tidak. Doa orang beriman, doa orang-orang dewasa pada akhirnya adalah mengalahkan dirinya, menyesuaikan keinginannya, mengubah rencana-rencananya supaya lebih dekat dengan rencana, keinginan, dan kehendak Tuhan. Dan saya mau katakan, amang inang, jangan pernah takut mengatakan jadilah kehendak-Mu. Sebab Tuhan tidak pernah berkehendak jelek kepada kita. Tuhan tidak pernah punya keinginan buruk sedikit pun tentang kita. Yang ada dalam Tuhan hanyalah kebaikan kita. Sebab itu jangan pernah takut mengatakan, ini keinginanku Tuhan. Tapi ajarlah aku mengatakan, jadilah keinginan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Sebab itu yang paling baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami untuk menguduskan nama-Mu, membuat nama-Mu khusus, spesial, istimewa dalam hati kami. Ajarlah kami untuk mengakui Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Menjadikan Engkau sebagai majikan, sebagai Tuan yang berhak memerintah kami, pemilik hidup kami. Ajarlah kami untuk mencari kehendak-Mu dan untuk memenangkan kehendak-Mu, menyesuaikan rencana, keinginan, kerinduan kami dengan rencana dan keinginan Tuhan. Sebab itu yang paling baik bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu datang ke hadapan-Mu, menjalin hubungan yang intim dan intens, yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan Tuhan. Ampunilah ketidaksetiaan kami. Biarlah kami hidup dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami bawa harapan doa
kerinduan kami masing-masing. Tuhan dengar dan lihatlah. Kami bawa pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, biarlah Engkau menjadi kekuatan bagi kami di tengah pergumulan kami. Kami berdoa bagi gerejamu HKBP, Tuhan berkatilah. Secara khusus kami berdoa bagi HKBP Pekanbaru, bagi para hamba Tuhan di sini, pelayan full timer dan para halado. Tuhan, berkati persekutuan, kesaksian dan pelayanan gerejamu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupan gerejamu. Berkati semua jemaatmu yang kecil maupun besar. Berkati kami dalam profesi, dalam pekerjaan kami sehari-hari. Berkati rumah tangga kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bekerjalah Kau Tuhan, pakailah rumah sakit, dokter dan para medis, mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Penuhilah hati mereka dengan kasih, dengan sukacita dan pengharapan. Menanti-nanti waktu Tuhan untuk menyembuhkan. Banyak lagi mau kami doakan ya Allah. Namun semua doa, permohonan dan kerinduan, juga kerinduan-kerinduan kami yang terdalam yang tidak terucap oleh bibir kami persembahkan hanya dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan kita sambil bernyanyi. Di dalam pengharapanmu
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, horas madihita saluhutna, tetap kita jaga protokol kesehatan.